Palembang, kota yang biasanya riuh dengan aktivitas sehari-hari, hari itu mendadak berubah menjadi lautan amarah. Siang yang terik di bawah matahari Sumatera seolah dipenuhi bara. Ratusan massa memenuhi jalan protokol, membawa spanduk, pengeras suara, dan semangat perlawanan. Mereka datang dengan berbagai tuntutan, menolak kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Awalnya, aksi itu berjalan damai. Orang-orang berorasi dengan lantang, menyanyikan lagu perjuangan, dan mengibarkan poster di udara. Namun perlahan, situasi berubah tak terkendali. Suara bentakan dan dorongan terdengar ketika barisan massa semakin rapat mendesak pagar gedung pemerintahan. Polisi dan BRIMOB yang berjaga membentuk formasi tameng, mencoba menahan gelombang manusia. Hawa panas bercampur dengan teriakan, membuat suasana kian menegangkan. Di sudut jalan, beberapa pemuda mulai melemparkan batu. Ada yang menyalakan api pada ban bekas, asap hitam mengepul ke langit. Sontak, polisi menembakkan gas air mata. Dentuman meledak, membuat massa berhamburan, berlari ke segala arah. Palembang yang biasanya ramai dengan pedagang pempek, suara klakson, dan lalu lalang angkot, hari itu berubah menjadi medan pertempuran. Jalanan dipenuhi asap, orang-orang berlarian, bahkan ada yang pingsan terkena gas air mata. Di tengah situasi kacau itu, ada seorang pemuda dengan wajah serius, mengenakan kaos hitam sederhana dan celana jeans, yang terlihat berbeda dari kerumunan. Dia bukan pendemo, bukan pula provokator. Dialah Pratu Handika Novaldo, seorang prajurit muda TNI AD yang sehari-hari bertugas di jajaran Kodam II Sriwijaya. Handika baru saja pulang dari markas, berniat singgah sebentar untuk mencari makan. Perutnya keroncongan sejak pagi karena sibuk latihan fisik bersama rekan-rekannya. Dengan motor bebek tuanya, ia melaju ke arah SPBU terdekat. Kebetulan jalurnya melewati kawasan yang mulai ramai oleh demonstran. Handika sebenarnya enggan melewati jalur itu, tapi ia berpikir tak ada pilihan lain. Cuma lewat sebentar. Yang penting isi bensin, terus pulang, batinnya sambil menghela napas. Namun, takdir punya rencana lain. Ketika ia tiba di SPBU yang berada tak jauh dari pusat kericuhan, suasana sudah mencekam. Sejumlah warga sipil yang panik berlarian masuk ke halaman pom bensin, mencoba mencari perlindungan dari gas air mata yang mengepul. Petugas SPBU pun tampak bingung, ada yang berlari ke dalam ruangan, ada pula yang menutup dispenser BBM untuk menghindari kerusuhan. Handika menuntun motornya ke antrian, berusaha tetap tenang meski kepalanya mulai pusing mencium bau gas air mata. Saat itu, ia hanya ingin segera mengisi BBM lalu pulang ke mes. Tapi keberadaannya di lokasi yang salah, pada waktu yang salah, menjadi titik awal sebuah peristiwa yang akan mengubah hidupnya. Tak jauh dari situ, sepasukan BRIMOB bergerak cepat. Mereka melihat sekelompok orang berkumpul di halaman SPBU. Dari kejauhan, sulit membedakan mana yang pendemo, mana yang hanya orang biasa. Handika, dengan wajah penuh keringat dan pakaian kasual, tampak jelas di antara kerumunan. Ia memegang motor sambil berusaha menenangkan diri. Tapi justru itulah yang membuatnya jadi sasaran salah paham. Itu! Tangkap yang itu! Dia ikut kabur ke sini, teriak seorang anggota BRIMOB sambil menunjuk ke arah Handika. Belum sempat Handika menjelaskan, beberapa polisi bersenjata lengkap sudah berlari ke arahnya. Ia kaget, sontak mengangkat tangan, mencoba bicara. Saya bukan pendemo, Pak. Saya cuma mau isi bensin, suaranya serak, tertelan bisingnya situasi. Tapi tak ada yang mendengar. Dalam sekejap, ia diringkus, didorong menjauh dari motornya, dan dibawa ke sisi jalan. Pak, saya TNI. Saya prajurit TNI, Pak. Handika berusaha keras memberitahu, tapi kondisinya benar-benar kacau. Gas air mata menyesakkan dada, teriakan massa bercampur dengan instruksi keras aparat, membuat suaranya tak terdengar jelas. Beberapa warga yang melihat dari kejauhan hanya bisa tercengang. Mereka mengenal Handika sebagai sosok yang ramah dan sering membantu warga sekitar, tapi saat itu mereka pun tak bisa berbuat banyak. Handika masih mencoba menjelaskan identitasnya, tapi tangan kokoh para BRIMOB keburu menggiringnya ke mobil taktis. Ia dijadikan satu dengan sejumlah pemuda yang benar-benar ditangkap karena dicurigai sebagai provokator. Saat itulah, rasa tidak percaya mulai menyelimuti hatinya. Ya Allah, kok bisa begini? Aku prajurit, bukan pendemo, gumamnya lirih, sambil menahan rasa sakit ketika tangannya diborgol. Di kejauhan, sorak-sorai massa semakin gaduh. Batu, kayu, bahkan botol melayang ke udara. Polisi merangsek maju, sedangkan asap tebal menutup pandangan. Di balik kaca mobil taktis, Handika hanya bisa menatap kosong.
Dunia seakan berputar, dan ia merasa dirinya menjadi korban dari salah satu ironi terbesar, seorang prajurit negara ditangkap oleh aparat negara sendiri. Kabar penangkapan itu tak butuh waktu lama untuk menyebar. Seorang mahasiswa yang berada di lokasi sempat merekam video ketika Handika digiring. Video itu dengan cepat tersebar di media sosial. Judulnya bombastis, prajurit TNI ditangkap polisi saat demo di Palembang. Publik langsung heboh. Ada yang menduga Handika terlibat, ada yang yakin itu salah tangkap. Spekulasi bermunculan, sementara Handika sendiri hanya bisa pasrah menunggu nasib. Di markas Kodam 2 Sriwijaya, berita itu segera sampai ke telinga atasan. Beberapa perwira terkejut, tak percaya salah satu prajuritnya bisa ikut terseret dalam kericuhan. Padahal mereka tahu betul, Handika bukan tipe orang yang suka cari masalah. Sejak awal, ia dikenal disiplin dan rendah hati. Kejadian ini jelas harus segera diluruskan, tapi bagaimana caranya jika opini publik sudah terlanjur berkembang? Hari itu menjadi awal dari rangkaian peristiwa panjang yang tak hanya menguji kesabaran Handika, tapi juga mengguncang hubungan koordinasi antara aparat TNI dan Polri di lapangan. Sebuah salah tangkap yang tampak sederhana, ternyata bisa berimbas besar. Dan bagi Handika, peristiwa itu adalah permulaan dari mimpi buruk yang nyata. Pratu Handika Novaldo lahir dan besar di Palembang, tepatnya di sebuah kampung sederhana di pinggiran kota. Anak kedua dari 3 bersaudara, ia dibesarkan oleh ayahnya yang seorang buruh pelabuhan dan ibunya yang berdagang sayur di pasar. Kehidupan keluarga Handika jauh dari kata berlebih, namun mereka selalu menanamkan nilai kejujuran, kerja keras, dan rasa hormat pada orang lain. Sejak kecil, Handika dikenal pendiam, tapi punya tekad kuat. Ia sering membantu ibunya berjualan di pasar sebelum berangkat sekolah. Setelah dewasa, ia memilih jalan hidup sebagai prajurit TNI. Baginya, menjadi tentara adalah cara untuk membalas budi pada orang tuanya sekaligus menjaga tanah kelahirannya. Kalau aku bisa jaga kampung ini, jaga negeri ini, rasanya semua lelahku terbayar, begitu ia sering berkata pada adiknya, Rani, yang kini masih kuliah di salah satu universitas di Palembang. Sebagai prajurit, Handika ditempatkan di jajaran Kodam 2 Sriwijaya. Meski pangkatnya baru prajurit 1, Pratu, ia sudah dikenal sebagai anggota yang disiplin dan jarang membuat masalah. Rekan-rekannya menilai Handika sebagai sosok yang lebih suka mendengar daripada banyak bicara, tapi sekali berbicara, ucapannya penuh makna. Dalam keseharian, ia tak pernah jauh dari motornya, sebuah bebek tua yang setia menemaninya sejak sebelum masuk dinas. Motor itu sering ia gunakan untuk pulang ke rumah orang tuanya atau sekadar keliling mencari makanan di malam hari. Hari yang menentukan itu bermula dengan biasa saja. Pagi-pagi, Handika sudah berada di markas, mengikuti apel rutin. Latihan fisik berlangsung lebih keras dari biasanya, membuat tubuhnya lelah. Hingga menjelang siang, ia hanya sempat minum air putih, tanpa makan nasi. Setelah apel siang selesai, ia izin sebentar keluar mes untuk mencari makan. Dik, hati-hati kalau keluar. Di jalan kota lagi ramai demo, kata rekannya, Serda Bagus, ketika melihat Handika menyalakan motor. Iya, Bang. Aku cuma mau cari makan dekat SPBU, terus balik, jawab Handika singkat, sambil memasang helm hitamnya. Ia sebenarnya tahu, hari itu ada aksi besar-besaran di pusat kota. Kabar itu sudah beredar sejak pagi, bahkan beberapa jalur utama sudah ditutup. Tapi ia pikir, selama ia tidak ikut-ikutan, semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula, jaraknya hanya sebentar dari mes ke SPBU, tempat ia biasa membeli nasi bungkus di warung sebelahnya. Namun, ketika motor tua itu melaju, ia mulai melihat tanda-tanda situasi tak biasa. Jalan-jalan penuh dengan kerumunan orang. Bendera dan spanduk berkibar, teriakan tuntutan menggema. Handika melajukan motor dengan hati-hati, menyalip perlahan di antara massa. Beberapa kali, ia harus berhenti karena kerumunan terlalu padat. "Woi, ikut aksi juga, Bang?" celetuk seorang mahasiswa yang melihatnya. Handika hanya menggeleng dan tersenyum tipis. "Enggak, cuma lewat aja, bro," jawabnya singkat. Dalam hatinya, ia mulai merasa gelisah. Gas air mata mulai dilepaskan oleh aparat, membuat orang-orang panik berlarian. Asap tebal menyebar kemana-mana. Handika menutup hidungnya dengan lengan, menahan perih di mata. Motor tuanya mulai tersendat karena macet, hingga akhirnya ia memutuskan berhenti di SPBU yang berada di pinggir jalan. SPBU itu biasanya ramai dengan pengendara. Tapi kali ini, suasananya campur aduk. Ada orang-orang sipil yang berusaha bersembunyi, ada yang nekat tetap mengisi bensin, dan ada pula yang hanya berdiri kebingungan.
Petugas SPBU terlihat ketakutan, beberapa menutup mesin dispenser demi keamanan. Handika turun dari motornya, menuntun perlahan ke arah antrian. Ia berpikir, lebih baik isi bensin sekalian daripada motornya mati di jalan. Namun, langkah kecil itulah yang menjadi titik awal masalah besar. Dari kejauhan, beberapa anggota BRIMOB melihat kerumunan di SPBU. Mereka baru saja mengejar sekelompok massa yang diduga provokator, lalu melarikan diri ke arah itu. Mata mereka menangkap sosok Handika yang tampak mencolok, seorang pemuda dengan wajah serius, keringat bercucuran, menuntun motor di tengah situasi kacau. Bagi mereka, Handika terlihat seperti salah satu pendemo yang mencoba kabur. Yang itu, dia lari ke SPBU. Tangkap, teriak seorang anggota BRIMOB. Handika yang mendengar teriakan itu sempat kaget. Ia menoleh, melihat beberapa polisi berlari ke arahnya dengan senjata di tangan. Hatinya langsung berdegup kencang. Aduh, salah paham ini, batinnya. Ia segera mengangkat tangan, mencoba menjelaskan. Pak, saya bukan pendemo. Saya prajurit TNI, Pak. Cuma mau isi bensin, suaranya parau, bercampur dengan sesak gas air mata. Namun, situasi terlalu gaduh. Para BRIMOB tak punya waktu untuk mendengar penjelasan. Mereka fokus menangkap siapa saja yang berada di sekitar kericuhan. Dalam hitungan detik, tangan kokoh mereka sudah menarik Handika dari motornya. Borgol melingkar di pergelangan tangannya, meski ia terus berusaha bicara. Pak, dengar saya dulu. Saya Handika, Pratu TNI di Kodam 2. Saya bukan pendemo. Suaranya hampir hilang tertelan hiruk-pikuk. Tapi sekali lagi, tak ada yang mendengar. Handika digiring ke mobil taktis, bersama beberapa pemuda lain yang memang terlibat dalam aksi. Ia duduk di kursi besi, kepala menunduk, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Di luar, massa masih berlarian. Polisi dan BRIMOB terus menembakkan gas air mata. Beberapa warga sipil yang mengenal Handika dari kampungnya sempat melihat kejadian itu, namun mereka hanya bisa terdiam, takut ikut terseret. Di dalam mobil, Handika memejamkan mata. Ia tak percaya, seorang prajurit TNI yang seharusnya menjaga negara, kini ditangkap oleh aparat negara sendiri. Perasaan malu, marah, dan tidak berdaya bercampur jadi satu. Dan ia tahu, masalah ini belum selesai. Begitu kabar ini tersebar, bukan hanya dirinya yang akan disorot. Satuannya, bahkan Kodam 2, Sriwijaya, pasti akan ditanya. Hari itu, Handika sadar, apa yang semula hanya niat mencari makan, kini berubah menjadi awal dari badai besar yang akan mengguncang hidupnya. Suasana di SPBU Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, yang biasanya hanya dipenuhi antrean kendaraan, hari itu berubah menjadi arena penuh kepanikan. Gas air mata yang ditembakkan aparat untuk membubarkan massa demonstran merambat hingga ke area pengisian bahan bakar. Bau menyengat menusuk hidung, membuat mata perih, dan napas sesak. Orang-orang berlarian mencari tempat berlindung, ada yang masuk ke warung kecil di seberang SPBU, ada pula yang berjongkok di balik tembok pagar. Petugas SPBU tampak kalang kabut. Beberapa di antaranya buru-buru mematikan dispenser pengisian BBM, takut jika kerusuhan semakin dekat dan memicu ledakan. Cepat tutup semua mesin. Jangan sampai ada api masuk sini, teriak seorang supervisor sambil menutup panel utama. Di tengah kekacauan itu, Pratu Handika Novaldo baru saja memarkir motornya. Tubuhnya masih lelah setelah latihan fisik di markas. Perutnya lapar, tenggorokannya kering. Ia tidak pernah menduga bahwa niat sederhana untuk membeli bensin dan makanan akan menjerumuskannya dalam situasi paling absurd dalam hidupnya. Tangannya masih menggenggam helm, sementara matanya menyipit karena asap gas air mata yang semakin pekat. Ia menuntun motor bebek tuanya ke arah dispenser, berharap bisa segera mengisi penuh tangki sebelum situasi makin buruk. Di benaknya hanya ada satu pikiran, cepat isi, lalu pulang. Namun langkahnya mendadak terhenti ketika terdengar suara derap kaki yang cepat menghantam aspal. Dari arah jalan besar, sekelompok anggota BRIMOB lengkap dengan tameng dan senjata berlari mendekat. Mata mereka menyapu sekeliling, mencari siapa saja yang dianggap bagian dari massa demonstran yang baru saja dihalau. "Woi, itu dia? Jangan sampai lolos," teriak salah satu dari mereka sambil menunjuk ke arah kerumunan di SPBU. Handika sontak menoleh, matanya melebar. Ia sadar, pandangan mereka terarah padanya. "Loh, apa maksudnya ini?" batinnya panik. Ia mencoba mengangkat tangan, meletakkan helm di tanah, dan berkata dengan suara keras, "Pak, saya bukan pendemo. Saya prajurit TNI, Pak. Cuma mau isi bensin." Sayangnya, suara itu tenggelam dalam riuh kericuhan.
Ledakan gas air mata masih terdengar, teriakan massa bercampur dengan instruksi aparat. Beberapa warga sipil di SPBU berteriak histeris, ada yang menangis karena terjebak situasi. Dalam kondisi seperti itu, mustahil ada yang benar-benar mendengar penjelasan Handika. 4 orang BRIMOB langsung menghampirinya. Salah satunya menodongkan senjata laras panjang, sementara yang lain bergerak cepat membekuk tangannya. "Diam! Jangan banyak alasan! Kamu ikut massa, ya?" bentak seorang anggota BRIMOB dengan wajah penuh keringat. "Tidak, Pak. Saya..." Belum sempat Handika menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya sudah ditekan ke tanah. Motornya roboh di samping, helmnya terguling. Ia merasakan pergelangan tangannya ditarik kasar, borgol dingin menjerat. "Pak, saya TNI. Saya Handika, prajurit Kodam 2. Tolong dengar dulu," suaranya serak, hampir memohon. Tapi situasi tidak memberi ruang untuk klarifikasi. Dalam protokol penanganan kerusuhan, aparat di lapangan hanya berfokus mengamankan siapapun yang dianggap mencurigakan. Dan sayangnya, posisi Handika di tengah SPBU yang penuh asap membuatnya terlihat seperti bagian dari massa yang kabur mencari perlindungan. Warga sipil yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Seorang ibu paruh baya yang tadi juga berlindung di SPBU menutup mulutnya dengan tangan, tak percaya seorang pemuda yang dikenalnya sebagai tentara bisa ditangkap seperti itu. "Itu kan si Handika, anaknya Buati, kok bisa ditangkap?" gumamnya lirih, tapi ia tak berani bersuara keras. Sementara itu, 2 mahasiswa yang sempat melarikan diri ke arah SPBU justru merekam peristiwa itu dengan ponsel. Mereka mengira polisi benar-benar menangkap salah satu pendemo yang kabur. Video itu memperlihatkan bagaimana Handika digiring dengan borgol, wajahnya menunduk, dan BRIMOB berteriak keras. Tak butuh waktu lama, rekaman itu diunggah ke media sosial dengan judul provokatif, "Pendemo ditangkap di SPBU Palembang." Handika yang digiring menuju mobil taktis masih berusaha berbicara. "Saya bukan pendemo, Pak, saya prajurit TNI," tapi suaranya tenggelam, tak seorang pun mau mendengar. Borgol yang menekan pergelangan tangannya membuatnya makin kesakitan. Ia hanya bisa menunduk, mengikuti langkah kasar aparat yang membawanya. Motor tuanya dibiarkan tergeletak di dekat dispenser. Helmnya masih terguling, sementara tas kecil berisi dompet dan kartu identitas TNI tertinggal di jok motor. Tak seorang pun peduli. Semua fokus pada pengamanan, bukan pada identitas orang yang mereka tangkap. Sesampainya di mobil taktis, Handika didorong masuk bersama beberapa pemuda lain. Di dalam mobil yang sempit itu, suasana penuh sesak. Beberapa orang pendemo yang benar-benar tertangkap duduk di pojok, wajah mereka lebam akibat bentrokan. Handika duduk di antara mereka, merasa asing. Seorang pemuda di sampingnya sempat berbisik dengan nada sinis. "Wah, nggak nyangka ada tentara juga ikut demo. Keren juga, Bang." Handika hanya bisa menggeleng lemah. "Aku bukan pendemo, aku prajurit." "Salah tangkap ini," jawabnya lirih. Pemuda itu terkekeh, tidak percaya. "Ah, semua orang juga bilang gitu kalau ditangkap." Handika terdiam. Ia merasa dunia seakan menutup telinga. Tidak ada yang mau mendengarkan kebenaran. Yang ada hanyalah prasangka, kesalahpahaman, dan ketergesaan aparat yang harus bertindak cepat di tengah situasi ricuh. Dari balik jendela mobil, ia masih bisa melihat SPBU yang ditinggalkannya. Motornya masih tergeletak, beberapa warga masih berlarian. Ia menggertakkan gigi, berusaha menahan amarah sekaligus kesedihan. "Ya Allah, aku cuma mau makan, kenapa jadi begini?" gumamnya lirih, hampir menangis. Di luar, aparat terus menertibkan massa. Jalanan Palembang yang biasanya penuh pedagang pempek dan hiruk-pikuk kendaraan kini hanya menyisakan sisa-sisa kerusuhan, batu berserakan, ban terbakar, dan suara sirine yang merongrau. Bagi Handika, SPBU itu menjadi saksi bisu bagaimana nasibnya berubah dalam sekejap. Dari seorang prajurit muda yang hanya ingin mengisi bensin, ia kini menjadi tahanan, disangka pendemo, diperlakukan layaknya pelaku kerusuhan. Dan ia tahu, perjuangan untuk membersihkan namanya baru saja dimulai. Malam itu, jalanan kota Palembang belum sepenuhnya tenang. Sisa-sisa ketegangan dari aksi demonstrasi siang tadi masih terasa di udara. Beberapa ruas jalan masih ditutup, terutama di sekitar kantor pemerintahan yang siang tadi menjadi titik ricuh. Bau asap sisa pembakaran ban masih menyeruak di beberapa sudut. Polisi dan BRIMOB masih berjaga dengan wajah tegang. Sementara itu, di sebuah kantor polisi yang tidak jauh dari pusat kota, suasana jauh lebih mencekam. Pratu Handika Novaldo, prajurit TNI dari Kodam 2, Sriwijaya, masih duduk di ruang pemeriksaan dengan tangan terborgol.
Wajahnya terlihat campuran antara lelah, marah, sekaligus bingung. Ia tak menyangka, niatnya hanya untuk membeli makan dan mengisi bensin malah berujung salah tangkap yang membuatnya diperlakukan seperti pelaku kerusuhan. "Pak, saya sudah bilang berkali-kali, saya ini anggota TNI aktif. Dari Kodam 2. Saya tidak ikut demo, apalagi merusak fasilitas." Suara Handika bergetar, menahan amarah sekaligus menjaga sikap. Namun, petugas yang memeriksanya belum sepenuhnya yakin. "Kita harus pastikan dulu, Mas. Situasi tadi kacau. Banyak orang lari ke arah SPBU. Kamu kebetulan ada di sana. Makanya, ya, wajar kalau anggota di lapangan curiga." Handika menarik napas panjang. "Saya hanya salah tempat dan salah waktu," ucapnya lirih. Kronologi dari kacamata polisi. Di sisi lain, seorang anggota BRIMOB bernama Sersan Dani duduk tak jauh dari ruangan. Dialah yang tadi ikut mengamankan Handika dari SPBU. Dalam benaknya, ada sedikit keraguan. Tadi siang, saat masa berhamburan, ia memang melihat Handika mengenakan jaket hitam dan celana jeans, berpakaian sipil seperti kebanyakan orang. Ketika beberapa pendemo kabur ke arah SPBU, Handika yang sedang mengisi BBM tampak gelagapan saat didekati. "Wajar kalau kita amankan," gumam Dani dalam hati. "Tapi, kalau benar dia TNI aktif, bisa panjang urusannya." Beberapa anggota polisi lainnya juga mulai membicarakan hal yang sama. Mereka tahu konsekuensi besar jika benar ada salah tangkap terhadap seorang prajurit TNI. Hubungan TNI Polri yang sensitif bisa memicu masalah serius bila tak segera diklarifikasi. Di Kodam 2 Sriwijaya. Sementara itu, di markas Kodam 2 Sriwijaya, kabar penangkapan seorang anggota TNI mulai terdengar. Letkol Bagas, atasan langsung Handika, menerima laporan melalui telepon dari seorang kerabat Handika yang mengetahui kejadian itu. "Apa? Handika ditangkap polisi?" Disangka pendemo, suara Letkol Bagas meninggi. Ia segera menghubungi Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, untuk memastikan informasi tersebut. Tak lama kemudian, rapat kecil digelar. Mereka menyadari, jika benar Handika tidak terlibat demo, nama baik TNI harus segera dibela. Kalau benar salah tangkap, kita harus luruskan. "Jangan sampai anggota kita diperlakukan tidak adil," ujar Kolonel Eko dengan nada tegas. Malam panjang di ruang interogasi. Di ruang interogasi, Handika masih berusaha menjelaskan posisinya. Ia bahkan menawarkan untuk menghubungi komandan satuannya agar bisa membuktikan identitasnya. Namun, prosedur polisi tetap berjalan. Mereka meminta KTP, kartu identitas militer, dan beberapa dokumen pendukung lain. "Ada di dompet saya? Silakan dicek," kata Handika dengan sabar. Setelah diperiksa, memang benar tertulis di sana, Handika Novaldo, Pratu, Kodam 2, Sriwijaya. Raut wajah beberapa polisi yang tadi sempat keras kini berubah canggung. Mereka saling berpandangan, seolah menyadari kesalahan fatal. Sersan Dani menunduk sebentar. Kalau begini, bisa runyam. Namun, belum ada perintah resmi untuk melepaskan Handika. Komunikasi harus dilakukan ke atasan. Malam itu pun menjadi panjang bagi Handika, yang hanya bisa duduk menunggu kepastian nasibnya. Perbincangan di luar ruangan. Di luar ruang pemeriksaan, beberapa polisi berdebat kecil. "Harusnya dari awal dicek dulu identitasnya, jangan main borgol saja," kata seorang polisi berpangkat brigadir. "Situasi tadi kan kacau. Semua lari-lari, ada yang lempar batu, ada yang merusak fasilitas. Kalau kita salah tangkap, itu risiko lapangan," jawab Dani mencoba membela diri. "Tapi ini TNI, bro. Kalau salah tangkap begini, bisa panjang urusannya." Suasana semakin tegang. Mereka sadar, berita ini bisa cepat meluas jika sampai bocor ke publik. Kabar bocor ke wartawan. Ternyata, meski polisi berusaha menutup rapat informasi ini, kabar salah tangkap mulai bocor. Seorang wartawan lokal yang kebetulan meliput demo sore tadi mendapat info dari warga sekitar SPBU bahwa seorang pria berbadan tegap ditangkap BRIMOB padahal hanya sedang mengisi BBM. Isu berkembang cepat, katanya yang ditangkap itu anggota TNI. Kabar ini sampai ke meja redaksi salah satu media di Palembang. Mereka segera menyiapkan berita, walau masih menunggu konfirmasi resmi. Handika menahan emosi. Di kursinya, Handika mencoba tetap tenang. Ia tahu, sebagai prajurit TNI, ia harus menjaga sikap meski berada dalam posisi yang merugikan dirinya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa marah. "Aku dilatih untuk membela negara. Aku tidak pernah takut pada kerusuhan. Tapi malam ini, aku diperlakukan seperti kriminal, hanya karena aku ada di tempat yang salah."
Ia menatap borgol di tangannya, lalu menunduk. Satu hal yang ia yakini, komandannya pasti akan segera turun tangan. Kedatangan perwira TNI. Sekitar pukul 11 malam, suasana kantor polisi mendadak berubah. Dua mobil dinas TNI masuk ke halaman. Dari dalamnya keluar beberapa perwira Kodam II, termasuk Letkol Bagas. Mereka masuk dengan wajah serius, meminta bertemu langsung dengan Kapolsek setempat. Percakapan alot terjadi. Anggota kami ditangkap tanpa alasan jelas. Dia bukan pendemo, bukan provokator. Dia sedang isi bensin. Kami minta penjelasan, tegas Letkol Bagas. Kapolsek mencoba menjelaskan situasi, namun jelas ada tekanan. Semua mata kini tertuju pada Pratu Handika, yang akhirnya bisa bernapas lega saat melihat komandannya datang. Malam belum usai. Namun, meski perwira TNI sudah datang, keputusan untuk melepas Handika belum langsung diambil. Kapolsek meminta waktu untuk menunggu instruksi dari atas, sementara pihak Kodam mendesak agar Handika segera dibebaskan. Malam itu menjadi malam yang panjang, bukan hanya bagi Handika, tapi juga bagi polisi setempat yang harus berhadapan langsung dengan perwira TNI. Dan, tanpa mereka sadari, kabar salah tangkap ini mulai menyebar luas. Esok pagi, berita itu akan menjadi sorotan utama di Palembang, bahkan nasional. Malam itu, markas Kodam II, Sriwijaya di Palembang tampak lebih sibuk dari biasanya. Sejak kabar penangkapan seorang prajurit TNI aktif oleh polisi menyebar ke publik, telepon di kantor penerangan Kodam tak henti-hentinya berdering. Wartawan dari berbagai media nasional maupun lokal silih berganti menghubungi, menuntut penjelasan yang jelas mengenai status Pratu Handika Novaldo, sang prajurit yang dikabarkan ditangkap Brimob saat kerusuhan demonstrasi siang hari. Di ruang kerjanya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, Kepala Penerangan Kodam II Sriwijaya, duduk dengan wajah serius menatap tumpukan laporan yang baru saja tiba. Beberapa stafnya mondar-mandir membawa berkas dan mencatat setiap pertanyaan media yang masuk. Malam itu, suasana tegang. Jika tidak segera diluruskan, berita salah tangkap ini bisa berkembang liar, bahkan berpotensi memicu gesekan antara masyarakat, aparat kepolisian, dan prajurit TNI sendiri. Pak, headline media sudah mulai muncul. Ada yang menulis, prajurit TNI ditangkap saat demo ricuh di Palembang. Ada juga yang lebih tajam, menulis seolah-olah Handika ikut jadi provokator, lapor salah satu staf humas sambil menunjukkan ponselnya. Kolonel Eko menghela napas panjang. Ini tidak boleh dibiarkan. Kalau kita diam, publik akan percaya dengan narasi yang salah. Padahal fakta di lapangan jelas berbeda. Ia kemudian memutuskan untuk menggelar konferensi pers esok pagi. Sementara itu, di rumah kontrakan kecilnya yang terletak di kawasan Seberang Ulu, Palembang, istri Pratu Handika, Rani, masih terisak. Ia baru saja menerima kabar dari salah satu rekan suaminya di batalion bahwa Handika dibawa polisi. Rani tidak tahu detail peristiwa yang sebenarnya, hanya kabar singkat yang membuat hatinya hancur. Kenapa harus dia? Padahal dia cuma keluar sebentar untuk beli makan, gumamnya lirih sambil mengusap mata. Tetangga-tetangganya mulai berdatangan, memberikan dukungan. Ada yang membawa makanan, ada pula yang menenangkan. Namun Rani hanya bisa memeluk anaknya yang masih kecil, mencoba kuat di tengah badai kabar buruk yang menimpa keluarganya. Keesokan harinya, Aula Kodam II Sriwijaya dipenuhi wartawan. Kamera televisi sudah siap, tripod kamera foto berjejer, mikrofon dari berbagai media dipasang di meja depan. Kolonel Eko memasuki ruangan dengan sikap tegas, mengenakan seragam dinas lengkap. Suasana langsung hening ketika ia berdiri di podium. Selamat pagi. Saya Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, Kepala Penerangan Kodam II Sriwijaya. Hari ini saya akan menyampaikan klarifikasi resmi terkait informasi yang beredar mengenai salah satu prajurit kami, Pratu Handika Novaldo. Para wartawan segera bersiap dengan pena dan rekamannya. Pertama, kami tegaskan bahwa benar, Pratu Handika Novaldo sempat diamankan oleh aparat kepolisian saat terjadi kericuhan demo kemarin di Palembang. Namun perlu kami luruskan, yang bersangkutan sama sekali tidak ikut dalam aksi demonstrasi maupun tindakan pengrusakan. Saat kejadian, prajurit kami sedang berada di SPBU untuk mengisi BBM motornya, sekaligus membeli makanan. Kebetulan lokasi tersebut berdekatan dengan area massa yang ricuh. Karena situasi kacau, aparat Brimob salah menduga dan langsung mengamankan yang bersangkutan. Beberapa wartawan langsung mengangkat tangan. Pak Kolonel, apakah ini berarti ada prosedur yang keliru dari pihak kepolisian? Tanya salah seorang jurnalis. Kolonel Eko tersenyum tipis, berusaha menjaga diplomasi. Kami memahami situasi kemarin sangat kacau.
Aparat kepolisian pun bekerja di bawah tekanan, dengan tujuan meredam kerusuhan secepat mungkin. Namun yang jelas, prajurit kami tidak ada sangkut paut dengan aksi demo. Ia sudah dikembalikan ke kesatuan dalam keadaan sehat, dan sudah bisa bertemu keluarganya kembali. Keterangan resmi itu seolah menjadi air penyejuk bagi berbagai spekulasi yang berkembang. Namun, tidak semua media menuliskan dengan nada positif. Beberapa portal berita masih mengangkat angle kontroversial, menyoroti seolah-olah ada gesekan antara TNI dan Polri. Judul-judul clickbait bermunculan, membuat publik semakin panas dalam berkomentar. Di media sosial, warganet ramai memperdebatkan. Ada yang menyalahkan polisi karena dianggap ceroboh. Ada pula yang menuduh TNI menutupi fakta sebenarnya. Bahkan tidak sedikit yang menyebarkan narasi liar, menyebut Handika sengaja ikut menyamar di demo. Di salah satu warung kopi dekat Universitas Sriwijaya, obrolan mahasiswa pun ramai. Kalian baca berita tentang prajurit yang ditangkap kemarin? Gue dengar katanya dia ketahuan di tengah masa demo, ucap seorang mahasiswa. Bukan, bro. Dia tuh lagi beli bensin. Kodam udah klarifikasi. Cuma media aja yang bikin judul aneh-aneh, sahut temannya. Percakapan semacam itu menggambarkan betapa publik terpecah. Ada yang percaya klarifikasi Kodam, ada yang terlanjur percaya pada informasi awal yang salah. Sementara itu, di barak tempat Handika bertugas, rekan-rekan prajuritnya menatapnya dengan campuran prihatin sekaligus lega. Untung kau selamat, Ndik. Kalau tidak, bisa panjang urusannya, ujar salah satu rekannya sambil menepuk bahunya. Handika hanya tersenyum lemah. Meski sudah bebas, dalam hatinya masih ada trauma. Saat malam kejadian, ia masih bisa merasakan dinginnya borgol di pergelangan tangannya, dan tatapan curiga aparat yang menginterogasinya. Sebagai prajurit, ia terbiasa menghadapi risiko di medan tugas, tapi ditangkap oleh aparat sendiri adalah pengalaman yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Narasi kelima ini memperlihatkan babak baru dari peristiwa salah tangkap, upaya Kodam II Sriwijaya meluruskan fakta, gejolak opini publik yang terbelah, serta kondisi psikologis Pratu Handika dan keluarganya. Meski kebenaran mulai terungkap, namun dampak sosial dan emosional dari peristiwa itu masih jauh dari selesai. Malam itu, kota Palembang masih terasa panas. Jalan-jalan utama yang biasanya ramai dengan pedagang dan suara kendaraan bermotor kini berubah menjadi jalur yang dijaga ketat. Polisi berseragam lengkap, beberapa dengan tameng, berjaga di sudut-sudut jalan. Bau asap dari ban yang terbakar masih tercium, meskipun demonstrasi sudah mereda sejak sore. Namun di sebuah gedung besar milik kepolisian, suasana tegang lain sedang berlangsung. Pratu Handika Novaldo, prajurit muda TNI dari Kodam II Sriwijaya, masih berada di ruangan sempit bersama beberapa polisi yang menahannya. Ia duduk di kursi kayu dengan wajah pucat, kelelahan setelah seharian penuh menghadapi salah paham yang mengubah hidupnya. Ia masih mengenakan celana dinas lapangan berwarna hijau pudar, meski atasan sudah ia ganti dengan kaos sederhana karena sebelumnya terkena debu dan cipratan lumpur. Di sudut ruangan, seorang perwira polisi sedang menulis laporan, sementara dua anggota BRIMOB menjaga pintu. Handika menarik napas panjang, mencoba menahan rasa geram bercampur cemas. Ia masih tidak percaya, hanya karena sedang mengisi BBM di SPBU dan hendak membeli makan malam, ia kini duduk di kursi interogasi, dianggap sebagai salah satu pendemo perusuh. Namun perlahan-lahan, titik terang mulai muncul. Seorang perwira TNI berpakaian lengkap dengan tanda pangkat di bahunya masuk ke ruangan. Dialah Kapendam II Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar, yang datang langsung setelah mendapat laporan bahwa ada salah satu prajuritnya ditahan polisi. Langkahnya tegas, matanya tajam, dan suaranya mantap saat berbicara. "Mana Pratu Handika Novaldo?" tanyanya lantang. Handika langsung berdiri dan memberi hormat. "Siap, saya, Pak," suaranya bergetar, antara lega dan gugup. Kolonel Eko mendekat, menepuk bahu prajurit muda itu. "Tenang, kamu tidak salah. Kami sudah terima laporan lengkap. Saya akan pastikan kebenaran ini segera terungkap." Para polisi yang ada di ruangan itu tampak sedikit kikuk. Salah satu perwira polisi mencoba memberi penjelasan. "Pak, mohon dimaklumi, saat itu kondisi sangat kacau. Anggota kami melihat ada orang berseragam mirip militer, posisinya dekat masa perusuh. Kami khawatir ada yang menyusup." Kolonel Eko mengangkat tangannya, memberi isyarat agar penjelasan itu berhenti. "Saya paham situasi lapangan. Tapi yang jelas, prajurit saya ini tidak ikut demo. Dia sedang dalam perjalanan pulang dari markas, singgah ke SPBU untuk isi bensin, lalu mencari makan.
Ada saksi, ada bukti. Tolong jangan salahkan orang yang tidak bersalah hanya karena situasi ricuh. Handika merasakan dadanya sedikit lega mendengar ucapan atasannya. Namun rasa getir tetap tersisa. Ia masih teringat bagaimana beberapa polisi Brimob menariknya dengan kasar, memborgol tangannya, bahkan mendorongnya ke dalam mobil tanpa sempat mendengar penjelasannya. Di luar gedung, wartawan sudah berkumpul, menunggu keterangan resmi. Malam itu, isu salah tangkap prajurit TNI mulai beredar luas di media sosial. Foto seorang pemuda berbadan tegap dengan wajah penuh kebingungan tersebar dengan cepat. Prajurit TNI ditangkap saat demo ricuh Palembang, menjadi judul di berbagai portal berita. Keluarga Handika pun ikut cemas. Ibunya, Bu Ratna, hampir pingsan ketika melihat berita itu. Ia menelepon anaknya berkali-kali, namun ponsel Handika masih berada di dalam tas yang diamankan polisi. Sementara Rizal, sahabat masa kecilnya, berusaha menenangkan sang ibu sambil mencari informasi lewat kenalannya. Bu, sabar dulu. TNI pasti bela Handika. Dia orang baik, gak mungkin ikut-ikut rusuh. Saya yakin ini salah paham, kata Rizal dengan nada meyakinkan. Namun Bu Ratna hanya bisa menangis. Kenapa harus anakku? Dia cuma mau cari makan. Kenapa dia yang jadi korban? Sementara itu, di dalam gedung, penyelidikan makin intensif. Polisi akhirnya memanggil saksi-saksi, termasuk petugas SPBU tempat Handika ditangkap. Seorang operator pom bensin bersaksi, "Benar, Pak. Dia isi bensin di sini. Saya lihat sendiri." Setelah itu dia sempat tanya warung makan yang masih buka. Kesaksian itu semakin memperkuat posisi Handika. Kolonel Eko kemudian meminta polisi untuk segera melepaskan prajuritnya. Meski awalnya sempat terjadi perdebatan kecil, akhirnya pihak kepolisian setuju bahwa penahanan itu memang keliru. Namun, di luar ruangan, isu sudah terlanjur berkembang liar. Ada yang percaya Handika benar-benar salah tangkap, tapi ada juga yang menyebarkan fitnah bahwa TNI ikut campur dalam aksi demonstrasi. Situasi menjadi sensitif, karena hubungan antara aparat kepolisian dan TNI harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan gesekan baru. Kolonel Eko kemudian mengambil keputusan berani. Ia menggelar konferensi pers malam itu juga. Dengan suara mantap, ia berkata, Pratu Handika Novaldo adalah prajurit aktif Kodam II Sriwijaya. Yang bersangkutan tidak ikut aksi demonstrasi maupun pengrusakan fasilitas publik. Saat kejadian, ia sedang mengisi BBM dan hendak membeli makanan. Penangkapan yang dilakukan adalah bentuk salah paham akibat situasi ricuh. Kami berharap masyarakat tidak menyebarkan isu yang memperkeruh keadaan. Pernyataan itu langsung menjadi berita utama. Handika, yang berdiri di samping atasannya, merasa matanya panas menahan air mata. Ia lega, namanya dibersihkan. Tapi di dalam hatinya, luka itu masih membekas. Ia sadar, betapa mudahnya seorang yang tidak bersalah bisa menjadi korban salah tuduh. Malam semakin larut, namun kisah salah tangkap ini justru semakin menyebar luas. Dari warung kopi, media sosial, hingga obrolan di rumah-rumah warga Palembang, semua membicarakan Pratu Handika Novaldo. Dan bagi Handika sendiri, ini bukan hanya soal nama baik. Ia tahu, hidupnya tidak akan sama lagi setelah malam itu. Suasana di Palembang mulai mereda setelah kericuhan beberapa hari lalu. Jalan-jalan yang sempat dipenuhi sisa-sisa ban terbakar kini mulai bersih, meski aroma asap dan bekas hitam di aspal masih terasa. Namun, bagi Pratu Handika Novaldo, hari-hari berikutnya justru dipenuhi dengan rasa gelisah. Sejak insiden salah tangkap itu, dirinya merasa menjadi sorotan, bukan hanya dari masyarakat, tapi juga dari rekan-rekannya di kesatuan. Meski Kodam II Sriwijaya sudah memberi klarifikasi bahwa dirinya tak terlibat aksi, gosip liar tetap beredar. Ada yang bilang Handika sengaja berada di lokasi demo, ada pula yang mengaitkan dirinya dengan oknum provokator. Di markas, beberapa seniornya berusaha menenangkan. Dik, kamu jangan terlalu dipikir. Namanya juga salah paham, yang penting sudah ada pernyataan resmi dari komando, ujar Serka Damar, salah satu bintara senior yang sudah dianggap seperti abang sendiri. Handika hanya mengangguk, tapi hatinya tetap bergejolak. Ia merasa seolah dirinya sedang diawasi dari dua arah, aparat kepolisian yang salah paham, dan masyarakat yang masih bingung dengan posisinya. Di luar markas, situasi pun tak kalah rumit. Beberapa wartawan masih mencoba mencari dirinya untuk diwawancarai. Bahkan, ada yang nekat menunggu di dekat rumah makan langganannya. Handika jadi merasa tak bebas bergerak. Padahal, yang ia inginkan hanya hidup normal, berlatih, bertugas, dan sesekali pulang ke rumah orang tuanya di Ogan Ilir.
Sementara itu, Kapendam II Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar, kembali memberikan pernyataan lanjutan kepada media. Kami tegaskan lagi, Pratu Handika sama sekali tidak ada hubungannya dengan aksi demonstrasi. Yang bersangkutan hanya kebetulan berada di SPBU saat kericuhan berlangsung. Situasi memang kacau, jadi bisa dimaklumi kalau ada kesalahpahaman. Namun, tidak benar jika dikaitkan dengan aksi perusakan. Pernyataan itu dimuat di berbagai media lokal maupun nasional. Sebagian masyarakat merasa lega, namun sebagian lain masih ragu. Mereka masih teringat wajah Handika yang sempat ditangkap Brimob dan dibawa dengan tangan terborgol. Bagi sebagian orang awam, pemandangan itu sudah cukup membuat prasangka terbentuk. Di sisi lain, hubungan antara TNI dan Polri di Palembang mulai terasa agak tegang. Meski pimpinan di kedua institusi sudah berkomunikasi, di level bawah masih ada rasa tidak enak. Beberapa prajurit merasa tersinggung karena salah satu anggotanya diperlakukan seperti kriminal. Di pihak kepolisian, sebagian personel Brimob merasa mereka hanya menjalankan prosedur karena situasi kericuhan. Ketegangan ini kerap terlihat di lapangan. Saat patroli gabungan misalnya, suasana yang biasanya cair kini terasa lebih kaku. Handika yang beberapa kali ikut pengamanan justru merasakan tatapan dingin dari beberapa polisi. Ia hanya bisa menunduk, berusaha menahan diri agar situasi tak semakin keruh. Namun, badai baru mulai muncul ketika sebuah rekaman video amatir beredar di media sosial. Video itu memperlihatkan momen saat Handika ditangkap. Dalam video tersebut, terdengar suara seseorang berteriak, "Itu provokatornya, tangkap!" Sontak, netizen kembali gaduh. Ada yang membela Handika, mengatakan ia hanya korban salah tangkap. Tapi ada pula yang berspekulasi kalau ia memang dicurigai sejak awal. Handika sendiri hampir tak sanggup membaca komentar di media sosial. "Saya bukan provokator, saya cuma mau isi bensin," gumamnya pelan di barak sambil menatap layar ponselnya. Keesokan harinya, keluarganya di kampung pun ikut kena imbas. Ibunya sempat menangis karena tetangga bertanya-tanya. Ayahnya mencoba tegar, namun jelas terlihat wajahnya murung. "Nak, jangan pulang dulu. Biar keadaan tenang dulu di sini," kata sang ayah lewat telepon. Perasaan bersalah kembali menghantui Handika. Ia tak menyangka, sekadar mencari makan di malam itu bisa berbuntut panjang seperti ini. Bahkan, nama baik keluarganya ikut terseret. Melihat kondisi itu, Kolonel Eko akhirnya memutuskan untuk mengatur pertemuan internal. Ia mengundang perwakilan Polrestabes Palembang, Brimob, serta beberapa tokoh masyarakat untuk duduk bersama. Pertemuan berlangsung di sebuah ruangan sederhana di markas Kodam. Suasananya tegang, namun tetap dijaga agar tidak melebar. "Kami ingin memastikan bahwa insiden ini tidak menimbulkan perpecahan. Kita sama-sama aparat negara, tugas kita menjaga ketertiban, bukan saling curiga," ujar Kolonel Eko membuka pertemuan. Dari pihak kepolisian, hadir Kompol Arif, perwira Brimob yang ikut bertugas saat demo ricu itu. Dengan wajah agak kaku, ia menjelaskan, "Situasi malam itu benar-benar kacau, Pak. Banyak orang berlarian, ada pelemparan batu, ada pengrusakan. Anggota kami melihat yang bersangkutan di lokasi, lalu ada teriakan provokator. Kami langsung bertindak, karena saat itu tidak ada waktu untuk cek identitas satu persatu." Handika yang juga hadir dalam pertemuan itu menunduk. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Baru ketika Kolonel Eko memberinya kesempatan, ia mengangkat kepala. "Saya hanya isi bensin, Komandan. Saya sama sekali tidak ikut-ikutan. Kalau boleh jujur, saya juga kaget tiba-tiba ditangkap. Saya bukan orang yang suka keributan," suaranya bergetar. Ruangan itu hening sejenak. Beberapa tokoh masyarakat yang hadir tampak mengangguk simpati. Namun, suasana tetap penuh ketegangan. Meski penjelasan sudah diberikan, rasa curiga di lapangan tidak bisa langsung hilang. Pertemuan berakhir dengan kesepakatan untuk membuat pernyataan bersama bahwa Handika tidak terlibat aksi demo. Polisi pun berjanji akan mengklarifikasi kembali ke publik. Tapi bagi Handika, masalah belum selesai. Ia masih merasa trauma, dan di dalam dirinya mulai tumbuh pertanyaan besar. Apakah peristiwa ini hanya sekadar salah tangkap biasa, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Sebab, ia mulai merasa ada yang aneh sejak beberapa hari lalu. Seorang pria tak dikenal terlihat mondar-mandir di depan barak. Ada juga pesan singkat misterius masuk ke ponselnya. "Hati-hati, banyak mata yang mengawasi." Handika merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tahu, cerita ini belum berakhir. Narasi 8, akhir sebuah kekeliruan, awal sebuah pembelajaran. Malam itu, Palembang terasa lebih tenang.
Sisa-sisa demonstrasi yang ricuh beberapa hari lalu sudah mulai dibersihkan. Jalanan yang sebelumnya penuh dengan kaca pecah, batu, dan bekas ban terbakar kini kembali dilalui kendaraan. Namun, bagi Pratu Handika Novaldo, hari-hari terakhir ini bagaikan mimpi buruk yang sulit dihapus dari ingatannya. Ia masih terbayang jelas bagaimana dirinya ditangkap dan diperlakukan seperti penjahat, padahal ia hanya seorang prajurit TNI yang sedang mencari makan setelah bertugas. Di rumah kontrakannya yang sederhana di kawasan Ilir Barat, Handika duduk bersama istrinya, Sari. Mereka tampak masih syok dengan kejadian yang menimpa. Sari berkali-kali mengelus tangan suaminya, mencoba menenangkan. "Bang, aku masih nggak percaya. Mas bisa ditangkap cuma gara-gara salah paham. Untung cepat diselesaikan sama Kodam, kalau enggak, entah gimana nasib Mas," ucap Sari dengan suara bergetar. Handika hanya menghela napas panjang. "Iya, Dik. Aku juga nggak nyangka. Rasanya kayak diperlakukan bukan sebagai prajurit, tapi kriminal. Padahal aku cuma mau isi bensin, makan sebentar. Tapi Tuhan masih baik, ada yang membela dan akhirnya kebenaran terungkap." Beberapa hari setelah kejadian itu, Kodam II Sriwijaya secara resmi menggelar konferensi pers. Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar, Kapendam II Sriwijaya, menjelaskan duduk perkara secara gamblang. Ia menegaskan bahwa Pratu Handika sama sekali tidak terlibat dalam aksi unjuk rasa maupun pengrusakan fasilitas publik. Kejadian penangkapan murni salah tangkap di tengah kondisi lapangan yang ricuh dan penuh tekanan. Yang bersangkutan hanya sedang mengisi BBM di SPBU dan hendak membeli makanan. Ia tidak ikut dalam aksi apapun. Kodam II Sriwijaya sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian agar kejadian serupa tidak terulang lagi, ujar Kolonel Eko di hadapan awak media. Pernyataan resmi itu membuat banyak pihak lega, terutama keluarga besar TNI. Namun, tak sedikit pula masyarakat yang mempertanyakan, bagaimana mungkin aparat bisa salah menangkap seorang prajurit TNI yang sedang berpakaian sipil? Di sisi lain, Brimob yang bertugas di lapangan juga memberikan klarifikasi. Mereka menyatakan bahwa situasi malam itu benar-benar kacau. Para pendemo bercampur dengan warga biasa, ada yang melempari batu, ada yang merusak fasilitas umum, bahkan ada yang membakar ban. Dalam kondisi gelap, penuh asap, dan tekanan, seorang anggota Brimob melihat sosok Handika dengan jaket hitam dan celana jeans. Ia mengira Handika bagian dari massa yang ikut melakukan provokasi. Tanpa sempat memeriksa identitas lebih lanjut, Handika langsung dibawa ke truk bersama pendemo lainnya. Semua ini murni kesalahan prosedur di lapangan. Kami mohon maaf kepada TNI, khususnya kepada keluarga Pratu Handika, ujar seorang perwira Brimob dalam pernyataan resmi yang dimuat media lokal. Meski permintaan maaf itu datang, luka di hati Handika masih terasa. Ia tahu bahwa dirinya harus kuat. Sebagai prajurit, ia terbiasa menghadapi tekanan. Namun, kali ini yang ia hadapi bukan musuh di medan perang, melainkan kesalahpahaman di tanah airnya sendiri. Beberapa hari setelah bebas, Handika kembali ke markas Yonif 200 Rider di Palembang. Teman-teman sesama prajurit menyambutnya dengan pelukan hangat. Banyak yang memberi dukungan, bahkan ada yang bergurau mencoba mencairkan suasana. "Handika, kau ini bikin heboh satu Palembang. Cari makan saja sampai ditangkap Brimob." "Hahaha," ujar rekannya, Praturian, sambil menepuk pundaknya. Handika tersenyum tipis, meski di dalam hatinya masih terasa getir. Komandannya, Kapten Ardiansyah, memanggil Handika ke ruangannya. Ia menatap prajurit mudanya itu dengan penuh wibawa namun hangat. "Handika, kau prajurit yang baik. Jangan anggap ini sebagai aib, tapi sebagai ujian. Apa yang terjadi padamu justru jadi pelajaran berharga bagi kita semua. Ke depan, gunakan selalu kartu identitasmu, bahkan saat kau berpakaian sipil. Kita tidak tahu kapan situasi bisa salah paham seperti ini," ujar Kapten Ardiansyah. Handika mengangguk. "Siap, Komandan. Saya akan lebih hati-hati ke depannya." Hari-hari berikutnya, Handika mencoba menata kembali hidupnya. Ia kembali menjalani rutinitas sebagai prajurit rider. Meski peristiwa itu masih menjadi bahan pembicaraan di markas maupun masyarakat, ia berusaha menjadikannya pelajaran. Sari, istrinya, juga berusaha menguatkan. "Bang, biarin orang ngomong apa? Yang penting kebenaran udah jelas. Mas nggak salah. Aku bangga punya suami kayak Mas, yang bisa sabar menghadapi ini semua." Malam itu, di beranda rumah kontrakan, Handika menatap langit Palembang yang cerah. Ia menarik napas panjang, mencoba melepaskan semua beban. Dalam hatinya, ia berdoa agar peristiwa seperti ini tidak pernah menimpa prajurit lain, baik dari TNI maupun masyarakat biasa. Kadang,
nasib bisa berubah hanya dalam hitungan detik, pikirnya. Dari orang yang hanya ingin makan, aku bisa tiba-tiba dianggap penjahat. Tapi syukur, semua terungkap. Aku harus tetap berdiri tegak, sebagai prajurit, sebagai suami, sebagai anak bangsa. Di luar sana, riuh demonstrasi memang sudah mereda, namun peristiwa salah tangkap ini meninggalkan bekas yang sulit dilupakan. Baik bagi Handika, keluarganya, maupun aparat yang bertugas malam itu. Semua sepakat, koordinasi dan kehati-hatian harus lebih ditingkatkan agar kejadian serupa tidak lagi terjadi. Dan begitulah, kisah salah tangkap seorang prajurit TNI di Palembang berakhir dengan kebenaran yang akhirnya terungkap. Meski sempat membuat geger, kini semua pihak bisa menarik hikmah, bahwa dalam situasi ricuh sekalipun, kehati-hatian dan komunikasi adalah kunci agar keadilan tidak salah alamat.